Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya sayangi, hari ini kita akan membahas tentang materi lanjutan yang kemarin, yaitu penyakit alat reproduksi pada manusia. Ingat ya, kemarin penyakit reproduksi yang pertama adalah HIV atau AIDS, yang kedua gonorrea, yang bisa disingkat GO, yang ketiga sifilis yang dikenal dengan raja singa, yang keempat herpes simplex genitalis. Baik, anak-anak, langsung kita lompat pada masing-masing pembahasan kita. Yang pertama yaitu AIDS atau HIV. Penyakit ini disebabkan oleh yaitu virus yang dinamakan dengan human immunodeficient virus yang menyerang sistem imunitas kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit ini disebabkan oleh HIV ini lebih kita kenal dengan istilah AIDS atau singkatannya dari Acquired Immunodeficient Syndrome. Saat ini memang belum ditemukan vaksin pencegahannya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi penyakit HIV atau AIDS ini. Dan perlu diketahui bahwa HIV ini dapat ditulurkan dari orang tua yang sudah terinfeksi AIDS kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi, sehingga ditulurkan akibat dari gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Coba perhatikan ya semuanya, perhatikan gambar dan video ini. Mari kita saksikan sama-sama. Pengenalan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Bila tidak ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan akan tertular oleh seorang ibu yang terinfeksi HIV. Asal infeksi HIV pada ibu yang diketahui dan diintervensi cukup dini dapat mengurangi resiko penularan menjadi di bawah 2%. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Ya, itu tadi tentang gambaran penyakit HIV atau AIDS.
Berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang penyakit yang kedua, yaitu gonorrhea atau GO. Penyakit ini merupakan penyakit yang rasanya sakit, serta keluar nanah pada kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Dan penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Untuk lebih jelasnya, kita lihat. Hai sahabat sehat, pernahkah kalian atau orang-orang di sekitar kalian mengalami kencing nanah? Jika ya, bisa saja itu merupakan salah satu gejala penyakit gonorrea loh. Gonorrea merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini dapat menginfeksi laki-laki maupun perempuan lewat hubungan seksual. Gejala yang biasanya dialami pria, keluar nanah saat buang air kecil, sakit saat buang air kecil, nyeri atau bengkak pada salah satu testis. Sedangkan pada wanita, gejala yang biasanya terjadi adalah keputihan yang tidak normal, sakit saat buang air kecil, perdarahan dari vagina di luar masa menstruasi, sakit saat berhubungan seksual, nyeri pada daerah panggul atau perut. Beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang rentan terkena penyakit ini adalah sering bergonta-ganti pasangan seks, memiliki riwayat infeksi menular seksual lainnya, atau bayi yang terlahir dari ibu yang terinfeksi gonorrea. Umumnya, penanganan penyakit ini pada pasien dewasa melibatkan terapi antibiotik. Khusus untuk kasus gonorrea yang menimpa bayi, dokter biasanya akan menyarankan pengobatan di area mata terlebih dahulu, karena mata merupakan bagian tubuh bayi yang paling sering terkena dampak penyakit ini. Namun, jika terlanjur berkembang di bagian tubuh yang lain, maka terapi antibiotik dianggap sebagai penanganan medis yang paling tepat untuk dicoba. Agar tidak terkena penyakit ini, Anda dapat mempraktikkan beberapa langkah pencegahan seperti yang pertama, mintalah pasangan untuk memeriksa apakah dia menderita infeksi menular seksual atau tidak. Yang berikutnya, jangan bergonta-ganti pasangan seksual ya, setia pada satu pasangan, dan jangan melakukan seks bebas secara sembarangan. Demikian seputar penyakit mengenai gonorrea. Semoga bermanfaat. Untuk info lengkapnya, silakan kunjungi website kami di www.gostreetdoc.com. Sampai jumpa. Salam godok, sehat itu mudah.